Jadi apa yang kita pikirkan itu akan jadi. Kalau kita sekarang terlalu banyak mengkonsumsi perpecahan, pertikaian, pertengkaran, nah maka itu akan jadi. Tapi kalau kita berpikir tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, maka saya percaya hal yang baik itu akan terjadi. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan selamat datang di acara talk show bulanan di mana bulan ini saya percaya ini bulan yang spesial karena bulan Oktober kita menyaksikan momen yang bersejarah untuk Indonesia dan di bulan ini juga maka kita akan merayakan pergantian tahun Ibrani atau tahun Yahudi dari 5784 kepada 5785. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara jangan skip tayangan ini atau pindah ke channel lain karena sepanjang tayangan ini maka kita akan diberkati supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dan kita boleh berjalan bersama-sama dengan visi dan misi yang ada yang Tuhan berikan bagi kita. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Shalom Pak. Shalom. Kepada Bapak Pendeta Bambang Yonan, apa kabar Pak? Baik. Bapak sehat ya Pak? Terima kasih Pak boleh datang ke studio kami pada hari ini. Dan narasumber kami yang kedua adalah Bapak Pendeta Daniel Praitno, nggak asing lagi bagi kita itu Gembala Sidang Kita Kasih. Shalom Pak Edi, apa kabar? Oh, Bapak hari ini senyumnya keren sekali ya. Dan yang berikut ini adalah Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus, di mana beliau ini adalah mewakili dari akademisi, yaitu beliau juga sebagai dosen yang ada di STT Pelita Kebenaran. So sekali lagi jangan pindah, jangan skip, tetap ikuti acara ini karena saya percaya ada sesuatu yang baru yang kita akan terima pada bulan ini. Nah, baik Pak Bambang, saya pertama sekali memohon izin untuk Bapak boleh menjawab pertanyaan yang kami berikan. Memasuki bulan Oktober ini ya Pak 2024 dan sekaligus kita tahu sama-sama di bulan ini juga ada pergantian tahun dari 5784 kepada 5785 di mana dari Pedalet kepada PH dan gereja kita ini mendapat tuntunan di mana Tuhan yang sekaligus menjadi tema besar sepanjang tahun yakni cherish the grace of God atau peliharalah kasih karunia Tuhan. Alkitab mencatat di kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 20, Kristus itu adalah karunia Allah terbesar bagi kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah pertanyaannya gini Pak, apa visi dan misi serta makna dari tema yang ada di sepanjang bulan ini Pak? Tahun 2024 ini adalah tahun yang sangat menarik oleh karena terjadi pergantian kekuasaan di banyak bangsa yang ada di dunia ini. Dan khusus di bulan 10 dan bulan 11, maka di Indonesia akan dilaksanakan 545 daerah yang akan mengalami perubahan dari pimpinan kepala daerahnya. Atau lebih tepatnya ada 37 provinsi, ada 415 kabupaten dan ada 93 kota. Nah, biasanya menjelang pilkada atau pilpres pergantian kekuasaan, berita hangat itu selalu muncul. Di mana kubu yang satu, nah ini mulai menyerang kubu yang lain. Aib dan dosa daripada lawan-lawan politik itu diumbar dalam ruang publik. Sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan di antara anak bangsa. Salah satu contoh yang saya bisa angkat itu adalah pertengkaran antara Rocky Gerung itu dengan Sylvester yang terjadi itu di ruang publik. Yang hampir memicu adu fisik di antara para pemimpin. Maka pada saat-saat yang seperti ini, gereja itu perlu mengangkat satu tema, yaitu tema bulan ini, cherish the grace of God, atau peliharalah kasih karunia Allah. Nah, mengapa? Karena Alkitab mengajarkan begini, Ben. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, maka demikianlah ia.
Atau dalam bahasa Inggrisnya lebih baik, as a man think in his mind or in his heart, so he is. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan jadi. Kalau kita sekarang terlalu banyak mengkonsumsi perpecahan, pertikaian, pertengkaran, nah maka itu akan jadi. Tapi kalau kita berpikir tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, maka saya percaya hal yang baik itu akan terjadi. Kedatangan Paus ke Indonesia itu membawa satu pesan damai yang sangat indah. Yakni Paus membuat statement, kekayaan daripada Indonesia itu bukan terletak pada tambang emasnya, tapi kekayaan Indonesia itu ada pada kerukunan dan toleransi di tengah-tengah perbedaan yang begitu banyak di dalam Indonesia. Dengan kata lain, saya percaya bahwa kerukunan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau saya boleh kutip dari Roma pasal 15 ayat yang kelima, maka Alkitab mencatat kerukunan itu juga merupakan kasih karunia. Dan kerukunan itu adalah kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kebetulan kalau Tuhan mengaruniakan kepada Indonesia itu yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya adalah sekalipun kita berbeda, sekalipun kita banyak, tetapi kita adalah satu. Dan kalau kita cari di tempat di negara yang lain, kita tidak akan menemukan istilah gotong royong. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dan semangat daripada gotong royong ini adalah merupakan kasih karunia Tuhan yang perlu dijaga untuk bangsa ini. Sehingga di bulan 10 ini pada waktu saya mulai mengangkat atau gereja mulai mengangkat tema Cherish the Grace of God. Nah ayolah kita udah gak usah terkontaminasi dengan hiruk pikuknya isu-isu politik yang ada. Tapi mari kita memelihara kasih karunia Tuhan, yaitu kerukunan, semangat gotong royong dan kedamaian untuk bangsa kita. Karena saya percaya jika kita memikirkan semuanya itu, maka semuanya itu akan jadi. Wow, itu berarti semuanya dimulai dari pikiran ya Pak ya? Iya. Pikiran yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan gitu ya Pak, wow. Terima kasih Pak. Ada tambahan dari Pak Edi mungkin? Ya memang Indonesia ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan itu untuk seluruh masyarakat yang ada. Dengan beragamnya suku, dengan beragamnya kemudian bahasa. Ini kekayaan yang amat sangat luar biasa yang dianugerahkan Tuhan itu untuk Indonesia. Dan di tema bulan ini kita ini mengajak, artinya gereja ini mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, untuk kita ini kemudian menjaga apa yang kemudian dianugerahkan atau kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita dengan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, yaitu rukun dan damai. Karena pada waktu kita rukun dan damai, berkat yang datang daripada Tuhan itu akan mengalir untuk seluruh masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Kita tahu keadaan hari-hari yang dijalani oleh bangsa ini bukan keadaan yang mudah. Kita masih menghadapi begitu banyak tantangan demi tantangan. Tapi dengan kerukunan dan kedamaian, kita ini akan bersama-sama menyelesaikan setiap persoalan yang dialami oleh bangsa. Ada tambahan lagi dari Pak Robert? Ya, arti dari kata kasih karunia atau grace, anugerah, yang berasal juga dari kata karis. Itu luar biasa ya, dalam konteks yang kita sedang bicarakan ini berbicara tentang sesuatu pemberian atau anugerah yang datang
bukan dari kemampuan manusiawi. Jadi kita nggak ada yang mampu menciptakan yang Bapak Bambang tadi bilang, kerukunan di Indonesia, semangat Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Memang benar-benar hadir dari Tuhan. Di luar kemampuan tokoh-tokoh bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa, di luar kemampuan kita sebagai manusia. Jadi kata kasih karunia, anugerah yang kita tulis dalam tema kita sebagai sesuatu yang memang harus kita pelihara, yang kita statement yang kita buat to cherish the grace of God, memang sesuatu yang harus kita mulai dengan pikiran-pikiran kita tadi. Kita harus punya pikiran yang baik, intention yang baik, sehingga perjalanan baik itu bangsa dan negara, juga dalam konteks kita sebagai para hamba-hamba Tuhan, pendeta yang melayani gereja-gereja, itu harus mengeluarkan buah-buah yang baik tadi. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang di luar kemampuan kita. Makanya kita perlu jaga, kita perlu pelihara. Dari saya itu. Oh, ini keren loh Bapak Ibu Saudara, kerukunan itu sebenarnya Tuhan sudah anugerahkan ke Indonesia ya Pak. Iya. Dan kita bisa buktikan nggak ada negara lain yang banyak suku di Indonesia. Dan Mazmur 133, 1-3 kan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, hidup rukun, berkat ada di sana. Ini masih poin awal Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan pergi kemana-mana, kita masih ada pertanyaan lain. Dan jangan pindah channel, jangan skip, bosen. No, karena akan ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang lebih lagi yang kita akan dengar pada hari ini. Baik, terima kasih buat Bapak-Bapak narasumber. Yang kedua untuk Pak Edi nih Pak. Firman yang dilandasi dalam tema kita ini adalah diambil daripada Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang juga tadi Pak Robert udah sebut itu karisnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus, yang dipadukan dengan 2 Timotius pasal 1 ayat 14, di mana peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, Pak, pertanyaannya begini, mengapa kasih karunia Tuhan itu tidak boleh disia-siakan? Ya. Silakan Pak. Iya. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang amat sangat besar. Ya. Dan memiliki dampak, memiliki nilai yang bagi saya secara pribadi itu amat sangat luar biasa. Karena kalau kita melihat ya dalam perjalanan hidup, keselamatan yang kita peroleh itu bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan karena sesuatu yang lahir dari kehidupan kita, tetapi keselamatan yang kita peroleh ini oleh karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Dan melayani juga itu adalah kasih karunia. Pekerjaan itu juga adalah kasih karunia. Bahkan karunia-karunia yang dipercayakan di dalam gereja itu juga kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kalau kita mengutip apa yang dituliskan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17, maka kita tahu betapa besar, lebar, panjang, luasnya kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, umatnya. Dalam ayat ini dituliskan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi apa yang kemudian muncul, apa yang kemudian pemberian dari atas itu sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Itu sesuatu yang perlu kita jaga, perlu kemudian kita itu upayakan juga di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kaitannya juga dengan kondisi daripada bangsa kita. Di pertanyaan pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa damai dan kerukunan itu juga kasih karunia. Nah, kita tidak boleh menyia-nyiakan semuanya ini. Saya melihat memang ada sedikit mungkin ya, kalau bisa dinilai ada degradasi dari kerukunan
dan kedamaian. Dulu pada waktu saya anak-anak, saya berada di Surabaya dan sering kami itu pergi ke daerah-daerah, khususnya yang ada di Jawa. Dan kalau kita jalan di daerah pedesaan di Jawa, melewati rumah-rumah penduduk, itu selalu penduduk itu menyediakan kendi di tiap-tiap rumah. Dan saya pikir bukan hanya di Jawa, hampir di seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini memiliki karakteristik untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, itu juga anugerah yang tidak bisa didapatkan mungkin di tempat-tempat yang lain. Dan Indonesia secara khusus itu memperoleh anugerah yang seperti ini dari Tuhan. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kemudian kita pelihara dalam kehidupan kita dengan mungkin gaya sesuatu yang baru. Dengan bergantinya tahun, berkembangnya tahun demi tahun. Ada tambahan, Pak? Kata Haris mengandung pengertian itu adalah salah satunya artinya adalah perbuatan baik yang keluar itu dari kehidupan seorang atau graciousness of manner or act. Jadi saya percaya bahwa pada dasarnya manusia itu tidak ada yang baik. Karena manusia itu dibuat dari debu dan tanah. Dan kita hidup dalam daging. Namun kalau kita mampu untuk berbuat baik, maka itu adalah kasih karunia. Di mana roh Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berbuat baik. Dengan kata lain, mengapa kita itu harus menjaga dan memelihara kasih karunia? Oleh karena kita ingin agar melalui kehidupan kita akan selalu keluar buah-buah yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sikap hidup yang baik. Indonesia itu adalah satu negara yang terkenal dengan keramah tamahannya. Ya. Itu sangat terkenal. Tetapi kita melihat bahwa pada waktu kepentingan terhadap diri sendiri menguasai seseorang, nah di situ perbuatan-perbuatan baik kita itu terkontaminasi. Apalagi kalau tiap hari kita mendengar berita-berita yang merupakan aib dan dosa daripada orang lain yang diumbar di ruang publik. Nah, ini adalah satu warning buat kita. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, tapi kita dipanggil itu untuk mengasihi. Dan saya percaya bahwa kasih itu akan menutupi begitu banyak kesalahan. Nah, di bulan ini kita hanya berharap kiranya Indonesia ini mulai sadar, gereja mulai sadar dengan panggilannya, bahwa kita tidak mau menjadi hakim, kita tidak mau jadi judge, tapi kita ingin sekarang membagikan kasih Kristus yang ada dalam kita dengan mengusahakan kerukunan dan perdamaian. Ya. Wow, mengusahakan kerukunan dan perdamaian meskipun pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang baik. Tetapi kita tema berapa bulan yang lalu bicara Pak Edi, saya kutip ini ada viralkan formula 579. Nah kalau Bapak Ibu sudah ngikuti tema demi tema, maka ada kaitannya setiap bulan. Kalau 579 itu ada diri kita, maka saya percaya seperti kata Bapak Bambang, kita akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, baik Pak, terima kasih. Dan sedikit ya. Silakan. Karena tadi pertanyaannya itu adalah mengapa kasih karunia Tuhan itu tidak boleh disia-siakan ya. Ya. Apa yang telah disampaikan oleh kedua bapak-bapak kita luar biasa sekali. Tapi mungkin ada pemirsa, teman-teman kita perlu sedikit diingatkan dari sisi biblikalnya. Dari sisi biblikalnya. Nah, jadi memang tidak boleh disia-siakan karena kalau kita sia-siakan kasih karunia Tuhan, kita berdosa juga. Kita berdosa. Karena Alkitab dengan jelas berkata dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 bahwa kita ini teman-teman sekerjanya Tuhan. Jadi kita dinasihatkan, di sini dikatakan kamu jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi itu sebuah warning, sebuah perintah yang jelas sekali dari
dari firman. Jadi kepada para pemirsa, Bapak, Ibu, gereja, teman-teman yang mendengarkan ini, jadi marilah kita mulai refleksikan, mulai hidupkan kasih karunia itu. Kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan, kita nggak ada andil di situ. Kita juga harus belajar untuk memberkati, mengasihi, menyayangi, menciptakan kerukunan itu. Mulai dari keluarga kita, gereja kita, dan juga semua kita sesama, baik tubuh Kristus maupun sebangsa setanah air. Jadi ini perlu kita sounding. Dan yang kedua, kalau saya boleh kutip satu ayat lagi, dijelas firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi grace and faith itu bertemu. Jadi bukan hanya faith kita, tapi grace ini bertemu. Jadi saya melihat kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, kasih karunia Tuhan memberkati kita. Jadi mungkin itu sedikit tambahan dari sisi biblikalnya. Wow, nambah lagi loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih karunia itu Bisa nambah satu lagi? Oh iya boleh Pak, silakan. Ini seru nih. Ini seru-seru. Ini Jadi memang topik yang hangat. Ini sebuah problem Ya. yang banyak dialami oleh ya begitu banyak orang. Bahkan mungkin kalau kita tidak memperhatikan hal ini, kita bisa kemudian kehilangan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 itu jelas. Dituliskan demikian, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan Amen. banyak orang. Amen. Jadi bahaya pada waktu kita tidak memelihara kasih karunia Tuhan, kita meninggalkan kasih karunia Tuhan, maka muncullah akar pahit, muncullah kerusuhan dan lain sebagainya. Ayolah kita kembali. Masih punya kepahitan? Ayo kembali kepada kasih karunia Tuhan. Mumpung masih terbuka kesempatan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi orang kepahitan kan bisa lihat dari kata-katanya mungkin, tindakannya. Nah ayo kita flashback kembali. Ayo bulan ini pegang kasih karunia Tuhan. Nah Pak Robert, Bapak sebagai seorang akademisi nih saya mau tanya Pak. Pengajaran tentang anugerah Allah adalah pusat dan inti daripada seluruh Alkitab. We know that, ya. Anugerah Allah itu sama sekali tidak bergantung pada apapun yang ada dalam diri kita sendiri. Di mana anugerah Allah tidak semestinya diberikan, tetapi Tuhan tidak memakannya, Tuhan tidak memahaminya seperti itu, tetapi Ia memberikannya dengan penuh kasih. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, maka kita selalu bersandar tentunya pada anugerah Tuhan. Dan di kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, maka Rasul Paulus berkata, anugerah Tuhan itulah cukup bagiku. Bagaimana kesaksian dan tanggapan, ya dimulai dari Pak Robert dulu, nanti dilanjut oleh bapak-bapak narasumber yang ada, tentang perjalanan dalam kasih karunia Tuhan itu. Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat indah, bagaimana kesaksian dan pengalaman kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Tadi saya sedikit ada menyinggung bahwa yang pertama adalah kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan kita. Karena jelas tadi firman Tuhan berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu adalah murni, adalah the grace of God, adalah kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Jadi grace and faith itu bertemu dan kita menjadi pribadi yang seperti kita saat ini. Dan saya pribadi kesaksiannya adalah ya orang yang mengalami keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan membebaskan dari kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa. Dalam Roma 6:14 di situ dikatakan kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang kamu berada di bawah kasih karunia. Jadi bagi saya itu melegakan hidup saya, membuat saya punya masa depan. Dan saya tahu keluarga kami yang sudah mengenal Kristus itu mengenal masa depan kami kemana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia Tuhan itu juga memberikan semangat
melayani dia. Satu lagi kalau saya boleh tambah nanti sebelum Bapak-Bapak menjelaskan lebih dalam lagi, yaitu kasih karunia Tuhan juga mengubah kehidupan kita yang dari lama, yang mungkin sulit, yang susah, yang maaf miskin, itu diubah oleh Tuhan dengan memberkati kehidupan kita. Saya kasih satu contoh ya Alkitab ya. Dalam Injil Lukas kalau kita baca salah satu perbuatan mujizat yang Tuhan lakukan untuk memanggil Petrus dan kawan-kawannya itu. Petrus dikatakan sepanjang hari itu mereka di laut mencoba untuk nangkap ikan, tapi tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapat. Mereka adalah nelayan-nelayan yang unggul, yang profesional, yang sudah hidupnya di situ, fisherman. Tapi mereka pada hari itu mereka tidak bisa menangkap apa-apa. Tapi ada Yesus yang ada di situ. Tuhan ada di sana dan Tuhan bilang oke, tebarkan jalamu. Begitu ditebarkan kita semua tahu ceritanya bagaimana mereka tidak sanggup lagi menarik ikan-ikan besar itu sampai perlu perahu-perahu lain yang datang dan menolong untuk menarik ikan. Jadi saya lihat ya kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, pengalaman kita, kesaksian kita, Tuhan memberkati kita. Dan itu saya percaya perjalanan kehidupan kita juga. Ya. Mungkin masih ada yang lain. Saya percaya bahwa pelayanan, pekerjaan, kekayaan, kekuasaan, dan segala sesuatu yang kita miliki itu adalah kasih karunia. Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Karena jangan lupa, nafas kehidupan kita itu dari Tuhan. Itu. Nah, kenapa kita perlu untuk menjaga, kenapa kita perlu memelihara kasih karunia Tuhan? Nah, rasa cukup dan kasih karunia itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena dasar daripada ibadah kita itu harus dilandasi dengan rasa cukup. Rasa cukup akan melahirkan ucapan syukur. Apa sih perbedaan antara guru-guru yang asli dan guru-guru yang palsu? Nabi yang asli dan nabi yang palsu. Guru palsu atau nabi palsu adalah pribadi yang tidak pernah mengenal rasa cukup. Nah, saya ambil contoh. Jadi Paulus mengatakan setiap rasul itu memiliki wilayah kerja. Dan saya percaya bahwa setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan dan kita itu memiliki batas wilayah dalam pelayanan kita. Rasul Paulus berkata begini, bahwa dalam pelayanannya itu dia tidak mau meletakkan dasar yang telah diletakkan oleh hamba Tuhan yang lain. Karena seorang rasul tentu adalah seorang yang membangun. Dibatasi dengan wilayah kerja, saya percaya itu nggak nyaman. Seperti contohnya rayon 4. Nah, rayon 4 disebut rayon karena itu ada batas wilayah kerja. Dan wilayah kerja kita ada di Sumatera Utara. Nah, jadi pada waktu gereja itu berkembang, tentu ada banyak permintaan dari kota-kota lain di mana mereka ingin menggabungkan diri. Nah, kalau saya boleh saksikan di tempat ini, banyak Ben. Banyak. Banyak. Nah, tetapi karena kita sadar bahwa inilah kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita, yaitu Sumatera Utara, maka kita harus membatasi diri dengan rasa cukup. Dan kita percaya bahwa setiap anugerah yang baik, setiap pemberian yang baik, dan anugerah yang sempurna datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita yang tidak baik. Nah, pada waktu kita mengambil keputusan untuk tidak menerima penggabungan dari gereja-gereja lain yang ada di luar Sumatera Utara, nah maka dianggap itu sebagai satu kebodohan. Tetapi buat saya itu bukan satu kebodohan. Ini adalah ucapan syukur bahwa kita merasa cukup dengan anugerah Tuhan. Nah, pada waktu kita merasa cukup, maka cobaan itu datang. Orang dari tempat lain buka cabang di Sumatera Utara.
Dan yang buka semuanya itu teman-teman, saudara-saudara. Dan jujur saya mau sampaikan, sakit Pak. Karena sekarang ya sama seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Bahwa perjuangan daripada Soekarno lebih mudah karena dia menghadapi penjajah. Tetapi perjuangan daripada kita itu jauh lebih sulit karena kita menghadapi bangsa sendiri. Bangsa sendiri. Dan yang menjadi sekarang rekan-rekan pelayanan kita yang seharusnya mereka melayani di luar daripada wilayah kerja kita, sekarang mereka mulai masuk ke dalam dan ngacak-ngacak di dalam. Sebagai manusia, jujur ya, sakit. Kita juga merasa, waduh kok begitu. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu kita memiliki rasa cukup. Di situ Alkitab berkata, ibadah disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Siapa yang pernah berpikir bahwa kita ini sanggup untuk mendirikan rumah persembahan? Gak kepikir. Tetapi Tuhan itu tidak pernah berhutang dan kasih karunia-Nya itu luar biasa. Sehingga kalau kita lihat hari ini kita bersyukur. Aduh untung ya, saya tidak tergoda untuk kemudian membuka cabang di wilayah kerja daripada rasul yang lainnya. Nah oleh sebab itu melalui kesempatan kali ini, ayolah kita bersyukur dengan kasih karunia yang Tuhan beri. Nah mungkin kelihatannya terbatas, mungkin kelihatannya ya seperti quote and quote orang yang bodoh. It's okay. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah berbuat curang. Mungkin ada lagi Pak Edi? Orang yang beribadah itu memang akan terlihat bukan hanya dari penampilan ibadahnya, tetapi akan terlihat dari rasa cukup yang kemudian mengalir keluar dari kehidupannya. Jadi orang yang cukup, dia pasti akan kemudian tahu batasan-batasan yang ada. Dia akan tahu mengucap syukur. Nah kita memang diajar dalam pelayanan yang ada di Sumatera Utara ini untuk kemudian mengkaitkan kedua hal ini. Sehingga kemudian kita membatasi diri kita. Karena kita tahu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita itu cukup. Kita bisa sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, mungkin menerobos batas-batas dan wilayah-wilayah dengan kemudian orang mungkin tidak tahu, ini memang sesuatu yang besar, pelayanan yang besar, pasti bisa semuanya. Tapi dengan segala kemampuan, berkat, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu kita membatasi diri. Ini adalah wilayah kita, ini adalah bagian kita. Tapi di dalam bagian kita itu tidak menyanyiakan kasih karunia yang ada. Kita bekerja lebih keras untuk apa yang memang kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan untuk kemudian, ya mohon maaf, kemudian melukai orang lain, kemudian membuat orang lain tersinggung, tidak damai, tidak hidup di dalam kerukunan. Tapi kita bekerja lebih keras untuk memang kasih karunia. Karena memang ayatnya itu jelas dituliskan ya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow. Ini kesaksian hidup Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Ini bukan kalau bahasa kerennya bukan kaleng-kaleng. Tapi ini kesaksian hidup yang udah bertahun-tahun dan sudah dibuktikan. Dan apa tadi kata Pak Bambang, siapa yang sangka kita bisa bangun rumah untuk Tuhan sebesar ini. Bagi orang lain mungkin wow. Tapi bagi kita sadari ini semua karena kasih karunia.
dan karena ada rasa cukup. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara punya kesaksian hidup yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara boleh memberikan kesaksian di kolom-kolom chat yang ada sehingga kita bisa saling memberkati sesama yang lain yang mungkin mereka bisa berkati, oh ternyata si A, si B mengalami begini. Mari sama-sama kita membagikan kasih karunia apa yang Tuhan miliki dalam hidup Bapak Ibu Saudara sehingga kita bisa membangun satu dengan yang lain. Nah selanjutnya ini saya kembalikan ke Pak Bambang nih, pertanyaan berikutnya. Gini Pak, ada suatu ketegangan di dalam iman Kristen yang tidak bisa dijawab oleh cabang pendidikan filosofi maupun agama manapun itu, yaitu ketegangan antara hukum, yaitu the law yang lurus di mana hukum itu kaku, ya A, B, B, sehingga tidak bisa dibengkokkan, dan ketegangannya itu terhadap anugerah, yaitu grace, yaitu menerima sesuatu yang dimana sebenarnya kita nggak layak untuk menerima itu. Kita nggak pantas untuk menerima itu karena sudah melanggar peraturan, sudah melanggar hukum atau law itu sendiri. Nah Pak, bagaimana pendapat Bapak, nanti yang ditambah dengan para narasumber yang lain, tentang perbedaan antara hukum dan kasih karunia itu Pak? Singkat aja ya mengenai masalah ini ya. Di dalam perjanjian lama, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengerjakan hukum Taurat sebagaimana mestinya. Karena arti daripada dosa itu adalah missing the target. Jadi nggak ada orang itu yang bisa dengan sempurna melakukan seluruh hukum. Sehingga perjanjian lama itu ditutup dengan sebuah kegagalan. Kegagalan daripada manusia itu untuk melaksanakan hukum Allah. Nah kemudian era perjanjian lama berakhir dan datanglah era daripada perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu kan banyak menitik beratkan kepada kasih karunia. Nah Paulus menuliskan dengan luar biasa karena Paulus ini adalah seorang yang menguasai perjanjian lama, dia menguasai hukum Taurat. Tetapi dia juga adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa satu perjanjian yang baru. Nah dia menuliskan begini, oleh karena kesalahan dan pelanggaran daripada satu orang yang bernama Adam, maka seluruh manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena kehidupan daripada seorang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, maka semua orang itu dibenarkan. Nah memang secara lahiriah, secara jasmania, kita tidak sanggup untuk melaksanakan hukum. Namun, jangan putus asa. Jangan kemudian kelemahan kita itu menuduh kita. Sehingga kita berkata, oh kalau gitu percuma deh semuanya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-13, maka Paulus sebagai seseorang yang pernah mengalami kehidupan di masa yang lalu dan kemudian dia menjadi pengantar daripada satu perjanjian yang baru. Nah dia berkata begini, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu ada dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dengan kata lain, pada waktu Rasul Paulus tidak sanggup lagi untuk menguasai dirinya dan hukum itu tidak bisa dia penuhi dalam kehidupannya, maka di sini dia bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Dia menyerahkan dirinya kepada pelayanan Allah dan biarlah Allah sendiri memberikan kasih karunia, memberikan kemampuan kepada Rasul Paulus untuk bisa melakukan dan memenuhi tuntutan-tuntutan daripada hukum itu. Jadi jangan khawatir. Saya juga belum sempurna, kita belum sempurna, tapi biarlah ketidaksempurnaan kita itu dalam pelayanan Allah, dalam pelayanan Tuhan. Yang kita bisa lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Ada tambahan Pak Edi? Iya, kasih karunia ini memang mahal, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kalau kita lihat satu peristiwa yang dialami oleh Paulus, berulang-ulang dia coba untuk mengusir ya, duri dalam dagingnya itu.
Dia coba untuk bisa berjalan untuk mengikuti hukum yang kaku yang tadi disampaikan, yang semestinya seperti itu. Tapi sebagai manusia dia sulit untuk bisa melakukannya. Sampai kemudian dia bawa masalah ini kepada Tuhan. Dan 2 Korintus 12 ayat 9 itu Tuhan ngomong, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus berkata, dalam kelemahan itulah aku mendapatkan kekuatan oleh karena kasih karunia. Iya, dan juga begini, di mana pelanggaran itu makin bertambah-tambah, maka di situ kasih karunia juga makin bertambah banyak. Jadi jangan takut dan jangan putus asa pada waktu kita menyadari kita tidak sanggup untuk melakukan hukum. Nah, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengeksekusi dan untuk menggenapi, untuk mengatasi ketakutan kita. Gimana Pak Robert? Kita bersyukur memang andai kata kita hidup pada masa Perjanjian Lama. hukum Taurat itu memang menegangkan ya. Kita bersyukur memang hadirnya kasih karunia Tuhan yang kita bicarakan di talk show hari ini dan menjadi tema besar kita bersama. Tapi juga tentu ini sangat bermanfaat bagi kita semua tubuh Kristus yang mendengarkan talk show kita ini. Karena memang hukum Taurat itu memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi kasih karunia Allah memberikan jalan bagaimana kita melakukannya. Hukum Taurat itu memberitahukan kepada kita apa itu dosa. Tetapi kasih karunia mengampuni dosa kita. Jadi ada satu seperti pertanyaan dan jawaban. Sesuatu seperti paradoks. Tapi apakah kita hari ini mengatakan bahwa hukum Taurat atau the law itu tidak ada artinya buat kita? Saya yakin sebagai orang-orang Kristen, kita tetap menghormati. Tuhan Yesus juga bilang, aku tidak datang untuk menghapus hukum Taurat itu. Tapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita berada di dalam memang kita menghormati the law, hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama. Tidak ada dari kita yang anti Perjanjian Lama kan? Iya. Iya, kita menghormati dan kita bersyukur, tapi Tuhan tolong kita dengan the grace itu, dengan kasih karunia Tuhan itu yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengalami kelegaan dan ketenangan dalam perjalanan hidup. Hukum Taurat adalah ukuran standar, tetapi kasih karunia itu adalah pemenuhan standar itu. Jadi Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita ingat, seperti apa yang tertulis Roma pasal 6 ayat 14 yang berkata, kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tadi saya katakan kita tetap menghormati apa itu hukum Taurat, karena buktinya tidak ada dari kita yang hari ini yang antipati terhadap 10 hukum yang Tuhan berikan itu kan, dekalog gitu ya. Nggak ada, kita menghormati, mulai dari hormatilah Tuhan Allahmu dan sampai kepada semua hukum itu. Jadi special. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan buat kehadiran kasih karunia Tuhan yang jadi kita harus pelihara itulah dalam hidup kita ini. Ya. Wow, luar biasa. Hukum itu tadi menunjukkan hidup, tetapi kasih karunia melengkapi. Hukum Taurat menunjukkan dosa, tapi kasih karunia ini membebaskan kita dari dosa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kasih karunia itu bisa kita permainkan. Tetaplah pelihara kasih karunia, dan seperti kata Pak Bambang tadi, kita harus berusaha dengan akal budi, kekuatan, dengan semua apa yang kita punya, karena kasih karunia itu bukan untuk dipermainkan juga. Nah, pertanyaan yang terakhir ini kepada Pak Bambang. Kita akan tutup pertemuan kita pada talk show hari ini. Pertanyaan terakhir ini, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 16, Alkitab mencatat, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
kasih karunia dalam Yesus Kristus itu adalah inti dari ajaran Alkitab itu sendiri. Di mana manusia diselamatkan bukan karena, tadi sudah dikatakan Pak Robert, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hal-hal yang pendidikan kita, latar belakang kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang tentunya diterima oleh iman. Dan buah dari iman sejati itu adalah perbuatan baik di kitab Efesus yang pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Hidup dalam kasih karunia tidaklah berarti bebas dari semua hukum atau bebas dari aturan-aturan agama yang ada. Nah, pertanyaannya nanti pertama Pak Bambang dan nanti dilanjut oleh para narasumber. Pertanyaannya, apa yang perlu diingatkan kepada para pemirsa hari ini yang menyaksikan bahwa kasih karunia itu bukan berarti hidup bebas semau gua, seenak saya, dan hidup saya kan hidup kasih karunia, boleh dong hidup dalam dosa sekali-sekali. Itu bagaimana penjelasannya Pak? Gini, saya tidak akan kembali ke dasar lagi, tetapi bagi setiap orang yang hidup dalam Kristus, maka sebenarnya dia sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, karena kita telah ditebus dan kita memiliki satu gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, tapi saya sekarang mau sedikit beralih kepada intisari daripada kekristenan kita. Bahwa Alkitab itu hanya mengajarkan dua hal kepada kita, yaitu supaya kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sama. Mengapa kasih itu sangat penting pada hari-hari terakhir, terutama pada waktu-waktu yang jahat menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu percaya kepada segala sesuatu dan kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih itu memiliki ada beberapa tahapan. Contoh, yang pertama kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Nah, tingkat yang paling dasar dalam mengasihi Tuhan adalah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tetapi dalam perjanjian baru, maka memuliakan Tuhan dengan harta aja nggak cukup. Tapi kita juga perlu memuliakan Tuhan itu dengan hidup kita. Setelah kita berhasil memuliakan Tuhan dengan hidup kita, maka kita perlu untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itulah ibadah. Dan cara kita mengasihi Tuhan itu bisa dengan melewati tahapan-tahapan ini. Yang pertama dengan harta kita, yang terakhir dengan hidup dan jiwa raga kita. Saya percaya pada waktu kita mengasihi Tuhan dengan cara seperti ini, maka ada banyak dosa dan kesalahan yang bisa ditutupi. Sehingga kita tidak lagi berhura-hura atau bersukaria dalam dosa. Tapi kita mengubah hidup kita ini untuk menjadi satu dupa yang harum, satu incense yang menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk yang kedua, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama juga itu ada tingkatannya. Dan kita akan melakukan sesuai dengan ukuran iman yang kita miliki. Jadi yang pertama, dalam Lukas pasal 16, nah di dalam talkshow yang lalu, saya menyampaikan bahwa Alkitab ajarkan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Sampai satu titik di mana mamon tidak bisa menolong kita, maka kita akan diterima di kemah abadi. Jadi artinya, kalau kita tidak menginvestasikan hal-hal yang fana atau hal-hal yang duniawi, kita nggak bisa memperoleh hal-hal yang rohani. Karena hal yang rohani atau hal yang spiritual, nah ini akan diperoleh pada waktu kita mau mengorbankan hal-hal yang duniawi dan hal-hal yang bersifat material. Yang kedua, maka
untuk mengasihi sama manusia itu, nah kita diajarin lagi untuk tahap berikutnya. Bukan hanya mengasihi saudara-saudara kita atau teman-teman yang cocok dengan kita. Tapi Roma 12:20 katakan begini, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi kita juga kemudian diajar untuk mencintai dan untuk mengasihi seteru-seteru kita. Karena dengan mengasihi, kesalahan dan dosa daripada seteru kita ini akan diampuni. Tetapi tahap yang paling akhir ini, nah ini yang paling susah, Ben. Karena tahap yang paling akhir ini katakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, dengan kata lain, maka hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita itu untuk memberkati orang lain. Saya percaya kalau kita semuanya kembali nih kepada panggilan Alkitab seperti ini, nah maka kita akan lihat dosa itu tidak akan berkutik. Dosa itu tidak akan bisa kemudian merajalela. Nah, saya berharap agar melalui talkshow kita, kita betul-betul lebih memperhatikan hidup kita, menjaga kerukunan, kedamaian, saling mengampuni satu dengan yang lain. Nah, maka kita akan melihat damai di negeri kita, damai di bangsa kita, dan damai di hidup kita. Wow. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Edi? Ya, saya pendek aja. Iya. Jangan jadikan kasih karunia itu alasan untuk kita itu kemudian berbuat dosa dan berperilaku seenaknya. Tetapi biarlah kita kemudian menjadikan kasih karunia pemicu kita untuk bekerja, yaitu berbuat baik, melakukan hal-hal yang rohani, melakukan hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita, mengasihi, melayani, hidup rukun, dan kita perlu untuk mengerjakan semuanya itu demi kasih karunia. Terima kasih Pak. Dari Pak Robert? Baik, terima kasih sebagai closing statement. Kita ketahui bagaimana Yohanes menggambarkan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14, ayat 16, dia berkata bahwa Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita hidup di dalamnya dan kita memelihara kasih karunia Tuhan. Kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita semua itu seperti kehadiran yang tadinya ruangan hidup kita itu seperti ruangan yang kotor, beracun, penuh dengan kegelapan. Tetapi ketika Yesus Kristus datang dalam kehidupan kita, maka dia membawa udara yang baru, kesegaran yang baru, yang menjadi sirkulasi yang baru di dalam kehidupan kita, menjadi kehidupan yang permanen, diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa supaya kita semuanya sama-sama menghargai, menjaga, memelihara kasih karunia Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir ini sudah komplit, sudah penjelasan demi penjelasan diberikan oleh para narasumber kita hari ini. Maka perhatikan yang pertama bahwa Tuhan menganugerahkan kasih karunia besar untuk bangsa Indonesia, di mana kemajemukan ada di negeri ini. Dan tadi saya simpulkan dari wawancara atau dari hasil daripada kesimpulan dari para narasumber hari ini bahwa kerukunan itu bisa dimulai dari apa kata tadi Pak Bambang, dimulai dengan hubungan kita dengan Tuhan, menunjukkan 3 tingkatan yang sudah diberikan, mulai dari harta sampai pada pengorbanan hidup. Begitu juga kepada sesama, maka kita juga bisa melakukan mengerti dengan tingkatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini mari bulan demi bulan, tema demi tema diberikan oleh Tuhan. Ini bukan bicara untuk tema bulan itu saja, tetapi saya percaya ini merupakan satu kesempatan untuk kita bisa mengkoreksi di mana kita punya kekurangan, apa yang jadi kita kelemahan. Mungkin selama ini kita masih berpikir, oh saya butuh, oh saya punya kepentingan, oh saya ini. No, mulai hari ini mari kita belajar untuk memperhatikan satu dengan yang lain.
Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Bahkan Alkitab tadi mencatat, Pak Bambang sudah angkat di tingkatan yang terakhir daripada kasih seorang sahabat, dia rela memberikan nyawanya. Dan ketika itu terjadi, Tuhan menganugerahkan anugerah. Tuhan menganugerahkan yang namanya kasih karunia. Dan begitu kerukunan terjadi, berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mohon izin untuk Pak Edi boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjaga dan kami akan bertanggung jawab untuk setiap kasih karunia yang merupakan pemberian daripada Tuhan. Kami berterima kasih untuk semuanya ini. Ajar kami untuk kami boleh mengucap syukur dan mencukupkan diri kami di dalam segala hal. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan itu hadir dengan berlimpah-limpah. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kesulitan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan daripada saudara-saudara kami. Dan kami pohonkan berkat Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami di sepanjang daripada bulan Oktober ini. Sehingga kami boleh melihat berkat-berkat yang tanpa kami pikirkan, di luar daripada kekuatan kami, boleh mengalir menyertai kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami, penetapan daripada presiden, bahkan pelantikan daripada presiden dan para menteri, kiranya semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Bahkan pada bulan November yang akan datang, pada waktu daerah-daerah melakukan pemilihan, kiranya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mengasihi, mencintai seluruh masyarakat yang ada, yang kiranya Tuhan pilih untuk duduk dan menjadi berkat bagi bangsa dan negeri ini. Kami bersyukur dan kiranya berkat anugerah Tuhan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.